Dan di sana juga mereka menemukan Madison dan Kelly dalam keadaan meninggal. Dan parahnya lagi, Wak, di tubuh semua korban yang ditemukan sama petugas ini diketahui ada bekas luka tusuk. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal yang lagi ramai kali dibicarakan di media sosial. Nah, kasus kriminal tersebut adalah penghilangan nyawa 4 mahasiswa Idaho University yang baru saja terjadi pada tanggal 13 November tahun 2022 lalu di Amerika Serikat, Wak. Sekilas informasi, jadi di dalam rumah itu sebenarnya ada 6 orang mahasiswa yang tinggal bersama. 4 dari 6 mahasiswa tersebut ditemukan meninggal dunia, Wak, sedangkan 2 orang lainnya selamat nih, tidak mengalami luka fisik sama sekali. Namun, korban yang survive tersebut pun juga diketahui baru menelpon 911 sekitar 8 jam setelah terjadinya pembunuhan, Wak. Jadi nggak langsung dilapor pada saat itu juga tuh loh. Intinya ada banyak kali kejanggalan-kejanggalan di TKP yang membuat kita ikutan menganalisis juga kasusnya ini. Dan by the way, Wak, karena kasus ini masih dalam penyelidikan polisi Amerika Serikat hingga saat ini, mungkin akan ada nanti informasi yang akan berubah di video ini, dan bahkan motif pelakunya ini juga belum terungkap sampai aku filming sekarang nih loh. Jadi kalau misalnya nanti ada update-updatean terbaru, kalian tambahin aja lah di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama barulah kita masuk ke kisahnya. Check it out. Oke, Wak, jadi ceritanya pada tanggal 13 November tahun 2022 lalu, 4 mahasiswa dari University of Idaho, Amerika Serikat ditemukan meninggal dunia di kamar tidur mereka yang terletak di 1122 King Road, Moscow, Idaho. Nah, rumah tersebut, Wak, semacam rumah kontrakan dekat kampus gitu loh, yang ditinggali oleh total 6 mahasiswa. Nah, mereka adalah Madison Morgan, Kelly Goncalves, Sana Kernodle, Ethan Chapin, dan 2 orang lagi ini nggak dipublikasikan namanya, Wak. Kita sebut aja lah Megan sama si Sarah, ya. 6 nih perempuan semuanya, kecuali si Ethan Chapin tuh loh, laki-laki dia. Dan di rumah itu juga, Wak, ada seekor anjing milik Kelly yang diberi nama Murphy. Nah, pada tanggal tersebut, Wak, secara mengejutkan 4 di antara mereka ditemukan meninggal dunia akibat ditusuk pisau. Nah, mereka ini adalah Madison Morgan, Kelly, Sana, dan juga Ethan Chapin. Dan by the way juga lupa aku kasih tahu, Ethan sama si Sana nih pacaran, Wak. Dan si Ethan memang sering menginap di kontrakan tersebut juga, sehingga dianggap ya udahlah dia ini sebagai salah satu penghuni rumah aja lah gitu ya. Nah, 1 hari sebelum kejadian atau tepatnya di tanggal 12 November tahun 2022, semua korban masih beraktivitas seperti biasa, Wak. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi pada mereka. Bahkan nih, Wak, ya, di malam itu Ethan sama Sana yang pacaran berdua ini ya sempat pergi pula itu ke pesta yang diadakan oleh Sigma Chi, macam organisasi kampus gitu loh, dimana Ethan ini menjadi salah satu anggotanya, sempat datang ke party itu. Di sana mereka bersenang-senang dengan anggota lainnya hingga kemudian mereka baliklah ini ke kontrakan tersebut, ke kontrakan si Sana itu, tepat jam 1:45 dini hari. Nah, di malam yang sama, Madison sama si Kelly juga diketahui nggak berada di rumah, Wak. Mereka berempat korban ini sebelum hari kejadian mereka sempat nggak ada di rumah gitu loh. Madison sama Kelly diketahui pergi ke sebuah bar olahraga yang bernama The Corner Club. Mereka berdua menikmati juga waktu bersama di sana hingga dini hari. Nah, karena waktu itu udah hampir jam 2 pagi kan, barulah Madison sampai Kelly ini memutuskan untuk pulang ke rumah dengan memesan Uber. Terus 15 menit kemudian Madison dan Kelly pun sampai di kontrakan mereka, Wak, dan langsung menuju ke kamar masing-masing. By the way, biar semakin jelas kronologinya, aku jelasin dulu satu persatu posisi kamar para penghuni rumah ini, Wak, ya. Nah, jadi, Wak, rumah kontrakan yang mereka sewa ini terdiri dari 3 lantai, di mana Madison sama Kelly menempati kamar paling atas, yaitu di lantai 3. Sedangkan di lantai 2-nya, 1 kamar ini adalah milik Sana dan juga ditempati sama Ethan, jadi mereka 1 kamar, dan 1 kamar lagi ditempati sama Megan, ya. Nah, sedangkan di lantai 1-nya ada sebuah kamar aja, Wak, yang ditempati sama si Sarah. Ngerti ya? Sampai sini ingat posisi kamarnya baik-baik, Wak, ya. Megan, Kelly di atas, Sana sama si Ethan sendirian, abis itu ada si Megan lantai 2 juga, di lantai 1 baru si Sarah. Nah, terus pada pukul 4 dini hari, berarti udah tanggal 13 nih, Wak, ya. Pada pukul 4 dini hari semua penghuni ini diketahui sudah berada di kamarnya masing-masing. Namun sekitar jam 4 pagi Sana diketahui keluar rumah sebentar, Wak, untuk mengambil makanan yang memang sudah dia pesan online. Nah, di momen ini Sana sama Ethan masih baik-baik aja, Wak. Ya, mereka berarti pesan makan kelaparan mungkin, ya kan, makanlah bersama mungkin. Namun beberapa menit kemudian siapa sangka akan terjadi sebuah peristiwa mengerikan yang berujung hilangnya nyawa keempat
mahasiswa itu, Wak. Jadi sekitar jam 4:12 pagi, Megan yang berada di lantai 2 tuh, yang selantai sama si Sana dan Ethan itu tiba-tiba terbangun, Wak, karena mendengar ada suara gonggongan Murphy, anjingnya Kelly. Masih ingat kan? Kencang kali siapa Murphy ini ngegonggong. Di momen ini sebenarnya Megan merasa udah ada yang aneh nih, kok tumben kali si Murphy ini gonggong pagi-pagi buta nih kan, sekeras ini pula. Tapi kemudian si Megan macam ditepisnya kali lah itu, Wak, pikiran negatifnya, dan berpikir bahwa oh barangkali si Murphy lagi main-main sama pemiliknya yaitu si Kelly. Dah setelah mengabaikan suara tersebut, Megan pun berusaha lagi nih untuk kembali memejamkan matanya. Akan tetapi, Wak, di titik inilah Megan kembali mendengar ada suara yang lebih mencurigakan lagi. Bukan suara anjing, Wak. Kalian tahu? Dari arah kamarnya Sana yang memang selantai sama dia tuh, Megan tiba-tiba mendengar suara tangisan perempuan. Karena khawatir, Megan pun berinisiatif keluarlah dia itu dari kamar kan untuk mengecek keadaan sekitar. Tapi waktu dia buka pintu, di situ dia nggak bisa melihat apapun karena memang kondisi lorong di depan kamarnya tuh betul-betul gelap tanpa ada cahaya sama sekali. Dan sesaat setelah dia membuka pintu kamarnya, lagi-lagi Megan tuh mendengar tuh ada suara dari arah kamarnya Sana. Tapi kali ini yang dia dengar bukan suara tangisan lagi, Wak, melainkan suara laki-laki yang berkata, "It's okay. I'm going to help you." Nah, karena mendengar suara itu, entah kenapa Megan pun macam jadi mengurungkan niatnya gitu loh untuk ngecek ke kamarnya si Sana langsung, Wak. Dia balik lagi nih masuk ke dalam kamarnya. Entah waktu itu dia pikir itu mungkin suaranya si pacarnya si Sana kah, atau mungkin suara lain dia ketakutan, nggak ngerti nih. Pokoknya dia balik lagi ke kamar, nggak diceknya kamar tuh. Tapi, Wak, meskipun dia udah balik ke dalam, Megan masih dalam posisi standby gitu loh. Dia nggak langsung tidur, Wak. Dia seperti ingin memastikan lagi nih suara yang dia dengar tadi itu kan. Hingga 5 menit kemudian, tepatnya di jam 4:17 pagi, dengan rasa keingintahuan yang besar kali, Megan pun memutuskan membuka pintunya kan, ditarik gagang pintu kamarnya. Dan di momen inilah, Wak, di dalam kegelapan tuh, Megan melihat ada sosok pria misterius berpakaian serba hitam lewat depan dia. Nah, Megan nggak bisa mengetahui nih sosok itu tuh siapa karena dia pakai apa? Karena dia pakai topeng hitam, Wak, yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Melihat pria asing yang memasuki kontrakannya itu, bergetarlah semua badannya si Megan ini kan. Ada perasaan kaget, takut juga, dia semua bercampur aduk jadi satu. Dan saking takutnya, Wak, Megan ini sampai nggak bisa itu loh ngapa-ngapain. Dia macam nge-freeze, macam nengok hantu tuh, nggak bisa teriak, nggak bisa lari, pokoknya nge-freeze lah dia. Badannya diam di tempat tuh. Dan beruntungnya pria yang lewat di depan si Megan itu hanya melewati Megan aja yang mematung di depan kamarnya, Wak. Nggak dia apa-apainnya si Megan lewat dia. Entah dia nggak tahu apa dia memang udah tahu tapi biarinnya ya si Megan nggak tahu laku tuh. Dah pergi aja dia lewat set, dan nggak lama kemudian pria itu pun melompat dari pintu yang ada di kamar A2 dan pergi aja gitu. Dah, di situ Megan juga bersyukur, ya Allah, untung aku nggak diapa-apain gitu ya kan. Jadi ada nih, Wak, laki-laki yang Megan tidak ketahui siapa keluar dari rumah sekitar jam segitu setelah mendengar suara kawan-kawannya berteriak. Kawannya ya si Sana kan. Piye nih laki-laki itu. Terus keesokan harinya, Wak, sekitar jam 11:58 siang waktu setempat, 911 mendapatkan telepon dari seseorang bahwa, "Pak, ada orang yang tidak sadarkan diri di rumah saya." Nah, masalahnya, Wak, penelpon ini waktu nelpon petugas 911 tuh dalam kondisi berteriak histeris gitu loh, sehingga petugas pun agak kesulitan. Kok ngomong apa nih? Pelan-pelan lah ngomongnya, Bo. Tapi walaupun masih histeris yang nelpon ini, nggak lama kemudian petugas pun berhasil menemukan alamat rumah yang dimaksud. Dan ternyata rumah itu rumah siapa? Rumah kontrakan mereka berenam tadi. Dan yang menelpon 911 tuh yang suara teriak-teriak tuh siapa, Wak? Sarah sama Megan. Dah, jam 11:58 baru diteleponnya. Petugas pun langsung, Wak, meluncur ke alamat yang dimaksudkan. Dan pada saat petugas ini sudah sampai di lokasi, di depan rumah kontrakan mereka tuh udah ramai kali, Wak, orang berkumpul. Ada seseorang dari kerumunan itu mengatakan satu kata singkat kepada petugas, yaitu apa? Mati. Curiga telah terjadi sesuatu, para petugas pun langsunglah merengsek ke dalam rumah. Dan di saat mereka membuka pintu, betul aja, Wak, petugas tuh mencium bau darah yang tidak biasa. Dah kemudian mereka pun langsunglah naik ke lantai 2 kan, dan di sana mereka menemukan Sana dan Ethan sudah dalam keadaan meninggal dunia di kamar mereka. Mereka juga langsung ngecek ke lantai 3, Wak, dan di sana juga mereka menemukan Madison dan Kelly dalam keadaan meninggal. Dan parahnya lagi, Wak, di tubuh semua korban yang ditemukan sama petugas ini diketahui ada bekas luka tusuk. Terus di atas tempat tidurnya Kelly itu, polisi menemukan ada sebuah pisau besar yang tergeletak gitu aja di sana, ditinggalkan sama pelaku. Nah, mendapatkan penemuan ini, petugas pun langsunglah menginterogasi orang-orang yang memang ada di lokasi tersebut, termasuk siapa? Si Sarah sama Megan. Selamat mereka berdua. 4 kawannya mati di situ. Nah, di depan petugas, Megan pun akhirnya menceritakan lah itu, Wak, kronologi serta kejanggalan dari sosok pria asing yang memang dia tengok tadi pagi lewat depan dia tuh. Nah, sampai di sini, Wak, petugas
petugas bertanya, kok tahu ciri-ciri laki-laki itu kayak apa? Pak, seingatku Pak ya, tingginya sekitar 5 kaki lah Pak. Badannya tegap, alisnya tebal nih. Tapi aku nggak yakin nih Pak, soalnya dia pakai apa? Pakai penutup muka katanya. Nah, polisi pun akhirnya mencatat semua keterangan dari Meghan untuk bisa memburu nih si pelaku ya kan. Nah, selain Meghan, Wak, penghuni yang selamat di rumah tersebut juga ditanyain lah kan, yaitu siapa? Sarah. Sarah yang memang kamarnya ada di lantai 1 mengaku, memang Pak, saya sempat Pak mendengar gonggongan Murphy. Tapi saya nggak berani keluar kamar Pak. Dan alhamdulillahnya gara-gara saya nggak keluar kamar, mungkin itulah Pak, saya jadi selamat kata dia. Tapi Wak, meskipun demikian, walaupun sudah diinterogasi, memang ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini yang ditafsirkan secara beragam oleh masyarakat Wak. Kejanggalan pertama, baik Meghan ataupun si Sarah diketahui baru menelpon petugas 911 tadi jam berapa? Jam 11.58 siang kan? Padahal 4 kawannya itu sudah diperkirakan meninggal dunia sekitaran jam 4 sampai 4.30 pagi. Yang berarti ada jeda sekitar 8 jam itu sebelum mereka melapor. Selama 8 jam itu apa yang mereka berdua lakukan di dalam rumah yang berisi 4 mayat tersebut ya kan? Masa iya deh waktu pagi-pagi mereka nggak ngecek, kok sepi kali rumah ini, buka kayak kamar orang itu ketok kayak apa kayak gimana? Nggak usah, petugas masyarakat juga jadi aneh ngeliat hal ini. Intinya keanehan dalam kasus ini Wak dengan cepat pun langsung menyebar nih ke seluruh Amerika sampai dunia bahkan, dan membuat polisi segera langsung menyelidiki siapa ini pelaku sebenarnya ya kan. Tapi akhirnya setelah proses investigasi yang panjang sekitar 1 bulan lebih sejak kejadian itu, polisi pun akhirnya berhasil meringkus terduga pelaku akhirnya. Nah, jadi Wak, penangkapan ini bermula pada saat polisi memeriksa kamera CCTV di sekitar TKP. Nah, pada saat itu polisi menyadari ternyata ada Wak satu mobil berwarna putih yang gerak-gerik pengemudinya cukup mengenyangkan, mencurigakan maksudku. Nah, mobil itu Wak diketahui lewat kontrakan sana dan kawan-kawan selama beberapa kali sebelumnya. Jadi macam udah standby gitu lah buat mengintai korban-korban nih. Bahkan nih Wak ya, mobil tersebut juga terekam CCTV ada di sekitaran kontrakan mereka tepat di hari pembunuhan, yaitu tanggal 13 November 2022 pukul 3 pagi. Udah standby deh di sekitaran situ. Dimana mobil itu sempat berputar di area King Road hingga akhirnya diparkir agak jauh memang Wak dari lokasi kejadian. Dan yang sangat menguatkan kecurigaan polisi, mobil itu diketahui meninggalkan area King Road jam 4:20 pagi dengan kecepatan tinggi. Which is setelah si pelaku ini berhasil melakukan pembantaian kepada korban, dia itu pun berarti dia langsung melarikan diri dengan kecepatan kencang ya kan? Pasti dia nih pelakunya. Dan akhirnya polisi pun dengan cepat langsung mengidentifikasi dan diketahui bahwa mobil tersebut berjenis Hyundai Elantra yang diproduksi tahun 2015. Dan yang paling penting Wak, polisi juga berhasil mengidentifikasi bahwa mobil tersebut memiliki plat nomor di belakang Wak, bukan di depan. Emang apa bedanya Nadia? Jadi Wak, di negara bagian Idaho, plat nomor mobil itu terpasang memang di bagian depan, bukan di bagian belakang. Nah, sampai di sinilah baru polisi jadi makin curiga. Wow, berarti jelas nih pelaku bukanlah penduduk dari Idaho kalau memang ditengok dari posisi plat mobilnya. Ya, adalah tuh akhirnya dari beberapa fakta penemuan tersebut, polisi pun dengan kerja kerasnya berhasil Wak mengetahui identitas pelaku pembunuhan keji tersebut. Pelaku tersebut bernama lengkap Brian Christopher Kohberger yang berusia 28 tahun. Dia pun diringkus pada tanggal 30 Desember tahun 2022 di rumahnya yang berada di Monroe County, Pennsylvania. Polisi pun langsung membawa pelaku ke kantor polisi untuk bisa diinterogasi lebih lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke kisah selanjutnya ya, aku mau ceritain lah dikit soal latar belakang si Brian Kohberger ini Wak ya. Nah, jadi Wak, Brian ini diketahui lahir pada tanggal 21 November tahun 1994 di Pennsylvania, Amerika, dari pasangan Michael Kohberger dan juga mamanya Mary Ann Kohberger. Nah, Brian ini adalah anak bungsu Wak dari 3 bersaudara. Kedua kakaknya yang di atas ini perempuan, dia laki-laki satu-satunya. Nah, selepas lulus SMA Wak, Brian ini diketahui kuliah di Monroe Career and Technical Institute dekat sama tempat tinggalnya. Tapi waktu itu belum sampai lulus kuliah lagi ya, Brian ini diketahui drop out Wak dari kampus tersebut. Tapi di tahun 2018 dia melanjutkan kembali kuliahnya dengan mengambil jurusan psikologi di Bethlehem Northampton Community College. Nah, setelah lulus S1 itu Brian lanjut lagi loh Wak, kuliah S2 ngambil jurusan Criminal Justice di DeSales University. Nah, selepas dia lulus S2 Wak, di tahun 2022 kemarin lagi-lagi dia memilih menjalani perkuliahan S3 Wak. S3 untuk mendapatkan gelar PhD dalam bidang kriminologi di Washington State University. Bidang kriminologi.
PhD. Nggak kaleng-kaleng wak latar belakang si Brian ini ha. Bisa dibilang dia apa? Dia orang berpendidikan loh wak. Kok bisa sih Brian? Ya Allah. Kok mahasiswa S3 kriminologi pula, tapi kok pelaku kriminal? Ah itu dia wak, misteri dari kasus ini tuh ya inilah. Tapi yang jelas wak, di kampus Brian ini dikenal sebagai mahasiswa yang memang pendiam, dia tertutup. Tapi otaknya memang pintar kali, encer kali. Bahkan nih wak ya, karena kepintarannya dia itu didaulat sebagai asisten dosen loh di kampusnya. Makanya pas Brian itu ditangkap atas kasus pembunuhan 4 mahasiswa Idaho, kawan-kawan itu cengok lah, semua terheran lah, pada nggak nyangka lah wak. Tapi meskipun demikian, sebelum tertangkap polisi, memang ada wak itu beberapa keanehan pada diri Brian ini, diketahui dari kawan-kawannya. Dia ini macam bertingkah nggak seperti biasanya tuh loh. Jadi nih ya, sejak kasus pembunuhan mahasiswa Idaho ini udah mulai viral kali, udah mulai ramai kali dibicarakan, kawan-kawan sekelasnya si Brian yang memang notabene-nya juga adalah mahasiswa PhD kriminologi ya juga ikut-ikutan lah kan membahas kasus ini. Mereka membahas kronologinya, kira-kira pelakunya siapa dan segala macam. Tapi wak diketahui, pada saat kawan-kawannya lagi sibuk kali membahas kasus yang lagi viral ini, Brian malah tidak sedikit pun tertarik ini wak buat ngobrolin tentang kasus itu. Padahal biasanya Brian ini aktif kali wak katanya. Brian suka memberikan analisisnya yang tajam terhadap suatu kasus. Bahkan saking kritisnya Brian nih wak ya, kata kawan-kawannya, analisis ini sering dituangkan dalam bentuk tulisan dan dimuat di surat kabar. Berarti kan nggak kaleng-kaleng analisis dia kan. Tapi untuk kasus di Idaho ini dia betul-betul bungkam wak, nggak ada komentar sama sekali. Dan setiap kali kawannya nyamperin dia lah itu kan untuk meminta pendapatnya soal kasus tersebut, dia tidak menggubris. Malah ya udah dia pergi kayak gitu aja. Iko tumben gitu loh. Tapi walaupun di mata teman kuliahnya dia dikenal pintar dan juga agak misterius, Brian Kohberger ini ternyata memiliki kepribadian yang agak berbeda di mata kawan-kawan semasa SMA dulu wak. Menurut salah satu kawan SMA-nya, Brian itu sejak lama atau sejak SMA itu dikenal nggak punya banyak kawan loh. Tapi dia ini suka pamer akan kepintarannya. Dan selain itu juga dia ini diketahui merupakan mantan pengguna heroin. Tapi dia udah nyatakan bersih wak, alias sudah nggak pakai narkoba lagi sejak tahun 2017 kemarin. Dan sumber lain juga menyebutkan dulunya dia ini merupakan murid yang seringkali menjadi sasaran bully itu loh wak dari kawan-kawannya. Karena apa? Karena waktu SMA dia ini kelebihan berat badan alias obesitas. Dan karena kekurangannya itu wak, hampir setiap hari dia ini diejek sama kawan-kawan sekelasnya atau kalian. Nah karena dia nggak tahan dengan semua bully-bulian itu, menurut rumor wak yang beredar dari sanalah akhirnya Brian ini memutuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Untuk apa? Untuk menurunkan berat badannya. Dan dengan cara ini memang betul pula tuh dia berhasil pula tuh nurunin berat badannya. Jangan dicontoh, jangan dicontoh ya. Salah ini salah. Kurusnya masuk UI kalian. Dan selain masa SMA-nya yang bisa dibilang cukup kelam wak, dia ini juga diketahui pernah curhat ini ke sebuah forum online ya. Nah di postingan-postingan tersebut dia mengatakan bahwa dia memiliki pemikiran atau ide yang cukup gila dan juga delusi. Bahkan dia juga berkata di postingan tersebut, aku adalah orang yang tidak merasakan emosi. Aku bisa mengatakan dan melakukan apapun yang aku inginkan tanpa rasa penyesalan. Itu pernah dia posting hal kayak gitu wak. Nah dari beberapa fakta latar belakang Brian ini, banyaklah di sana orang jadi mengasumsikan kan bahwa si Brian ini semacam punya kepribadian dingin sekaligus juga agresif wak. Tapi kenapa dia sampai tega bunuh 4 mahasiswa yang nggak bersalah itu? 4 orang loh ini wak, ya Allah. Nah sayangnya untuk jawaban barusan ini wak, jawaban pertanyaan tadi hingga hari ini masih belum menemukan titik terang. Karena motif dari pelaku melakukan kejahatan itu memang belum terbongkar. Kami cari belum ada. Kalau udah ada update-nya tambahinlah di bawah ya. Tapi meskipun memang motifnya belum terungkap secara jelas wak, dari sinilah muncul teori-teori yang beredar perihal alasan Brian ini menghabiskan nyawa para korban. Biar clearnya kita bahas salah satu persatu wak ya. Nah teori pertama wak mengatakan bahwa Brian ini sebenarnya naksir dengan salah satu atau salah 2 dari keempat korban. Siapa mereka? Kelly sama Madison yang ada di lantai 3 tuh. Kedua wanita ini wak diketahui bekerja paruh waktu memang di sebuah restoran vegetarian Yunani yang ada di kota tersebut. Sedangkan si Brian ini sering kali wak datang ke restoran itu untuk makan. Dan FYI wak, Brian ini memang vegetarian dia, makanya dia sering makan di restoran itu. Nah kemungkinan Brian melihat kedua gadis itu di sana dan jadi jatuh cinta lah sama si Kelly, kalau nggak sama Kelly sama Madison, entah mungkin sama dua-duanya. Dan hal itu diperkuat dengan salah satu fakta bahwa Brian ini menjadi followersnya si Kelly dan juga Madison di media sosial Instagram.
Tapi baik Kelly sama Madison nggak ada yang di follow back balik, Wak. Siapa ini? Tidak ada sesatupun dari mereka yang nge-follow balik akunnya si Brian. Which is bisa disimpulkan bahwa korban ini ya dia nggak kenal sama Brian mungkin kan, tapi Brian lah yang terobsesi sama mereka. Dan bahkan ada juga teori yang ramai kali dibicarakan di Reddit, Wak, Brian ini sering kali ngirim pesan di Instagram mereka berdua, tapi memang nggak pernah dibalas sama sekali sama si Madison ataupun Kelly, Wak. Mungkin dia berpikir kan udah lawak nggak di follow back, diabaikan pula pesan aku kan. Karena ini lawak Brian pun frustasi sehingga memutuskan untuk menguntit kehidupan mereka, bahkan juga menghilangkan nyawanya. Kalaupun misalnya teori ini betul, Wak, ya harusnya ya nggak salah si Kelly sama si Madison nggak sih? Bayanginlah kalian di DM sama strangers yang nggak kalian kenal, ya pasti masih ada rasa malas lah balasin orang nggak kenal kok. Tapi udahlah, itu teori pertamanya, Wak. Teori kedua, Brian melakukan kejahatan tersebut karena ingin mencari perhatian publik. Ya, jadi Wak, sejak kasus pembunuhan Idaho ini viral di Amerika Serikat dan sebelum si Brian ini ditangkap, Wak, memang ada tuh netizen yang akhirnya membuat grup Facebook khusus untuk bisa membahas kasus ini dan mencari tahu siapa pelakunya. Nah, di grup tersebut ada seseorang anggota yang akun Facebooknya bernama Papa Rogers. Nah Papa Rogers ini, Wak, diketahui memiliki foto profil yang mirip kali sama wajahnya Brian Kohberger. Ini sebelum Brian ditangkap nih, Wak, ya, dia pakai foto mirip kali sama Brian Kohberger. Dan selain itu Papa Rogers ini juga kayak suka caper gitu loh, Wak, ke grup dengan memberikan pendapatnya yang cukup aneh. Salah satunya Papa Rogers ini dengan sengaja bilang, "Weh guys, tahu nggak, Wak? Tahu nggak guys? Si pelaku ini sengaja loh ninggalin senjatanya di TKP. Senjatanya itu berupa pisau besar," kata si Papa Rogers. Dan informasi ini, Wak, diberitahukan di grup Facebook tersebut sebelum polisi secara resmi merilis informasi yang mengatakan bahwa mereka menemukan pisau di kamarnya si Kelly. Nah, kok Papa Rogers bisa tahu? Kan? Dan selain itu juga, Wak, Papa Rogers ini mengetahui loh timeline pelaku sebelum dan sesudah melakukan tindakan kriminal. Dia tahu sedetail itu, Wak. Bahkan Papa Rogers ini juga bersikap seolah-olah dia sendiri ada di TKP. Nah, dari sinilah publik pun percaya bahwa akun Papa Rogers itu sebenarnya adalah akun yang dimiliki sama siapa? Brian Kohberger. Dia ingin macam menarik perhatian orang banyak lagi tuh, Wak, untuk bisa tahu bahwa dialah pelaku yang sudah membuat geger satu Idaho itu. Terus teori ketiganya adalah Brian ini dendam sama wanita yang mirip dengan wanita yang pernah menolak nyawa. Jadi nih, Wak, ya, tim FBI ini mendapatkan sebuah telepon dari seorang teman perempuannya si Brian yang bernama Kim Kennelly. Nah, di hadapan FBI, Wak, Kim ini mengungkapkanlah fakta menarik di mana dia bercerita bahwa, "Pak, Brian itu pernah naksir loh, Pak, sama saya waktu sekolah dulu. Saya tuh dulu mantan cheerleader, Pak, sekaligus juga bisa dibilang ya gadis populer lah di sekolahnya, dan berbeda jauh lah sama Brian yang waktu itu masih dikenal macam anak obesitas kan, dan pendiam juga, dibully juga gitu." Nah, atas perbedaan itu Wak, kemudian Kim ini menolak sopan si Brian. Nah, mungkin karena dia nggak terima akibat ditolak sama gadis pujaannya itu, Brian kemudian dianggap macam punya dendam gitu loh, Wak, dengan wanita yang memiliki ciri-ciri seperti Kim. By the way, Wak, si Kim ini memiliki tubuh yang ideal, rambutnya pirang dan juga mirip sama sosoknya Kelly dan juga Madison. Dan atas dendam itulah Brian dengan tega menghabisi nyawa korban. Nah, itu teori ketiga. Teori berikutnya atau teori terakhir, Meghan dan Sarah turut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Tadi sempat kan aku bilang kalau Meghan sama si Sarah ini baru nelpon polisi hampir jam 12 siang. Padahal Meghan sendiri menjadi saksi mata dari kejahatan yang terjadi di pukul 4 pagi. Nah, hal inilah yang membuat publik bertanya-tanya, kenapa kau nggak lapor ke 911 atau polisi langsung pada saat-saat itu? Orang asing lo masuk tempat kau tuh, kok nggak nelpon polisi? Kenapa harus nunggu sampai 8 jam? Apalagi juga baru diketahui pada saat menelpon 911 itu, mereka nggak bilang loh ada mayat yang meninggal dunia. Enggak kan? Mereka cuma bilang apa? "Pak, tolong datang ke sini, ada orang yang tidak sadarkan diri atau pingsan." Pingsan, Wak, bukan meninggoy. Dan yang anehnya lagi, Wak, diketahui bahwa sebelum menelpon 911 mereka justru menghubungi salah seorang kawannya terlebih dahulu dan meminta mereka untuk datang ke kontrakan. Secara logika kan, kalau memang ada sebuah tindak kejahatan, apalagi kau sempat lihat pria mencurigakan itu, pasti kan cari pertolongannya dengan lapor kemana? Pihak kepolisian lah kan. Nah, itu dia, Wak, di kasus ini mereka terkesan macam mengulur waktu tuh loh sebelum petugas ini datang. Nggak cuma itu aja, Wak, kejanggalannya. Kejanggalan kedua, di informasi terbaru yang baru aku dapetin nih, ada sebuah fakta baru yang bertolak belakang dengan keterangan sebelumnya. Di awal tadi aku ceritain apa, Wak? Kalau Meghan ini sempat dengar suara teriakan kan, dan dia juga sempat ngelihat langsung si Kohberger itu atau laki-laki pria itu waktu lewat depan dia pakai masker hitam.
Tapi Wak, di keterangan terbarunya nih, Meghan mengakui bahwa saat mendengar suara keributan di luar kamarnya, Meghan ini katanya sempat berteriak, "Woi, diam kalian gitu, aku mau tidur." Terganggu dia gitu ceritanya. Nah, Meghan mengira suara keributan itu adalah kawan-kawannya yang lagi berpesta, Wak. Jelaslah keterangan ini buat banyak pihak bertanya-tanya, yang benar yang mana ini Meghan? Halo, kok berubah terus keterangan kau ini? Bukannya kau curiga kawan kau ini kenapa-napa, malah dengan egoisnya gitu kan, Wak. Dia kayak mikirin dirinya sendiri gitu loh. Terus kejanggalan ketiganya, kalaupun misalnya betul bahwa Meghan ini sempat teriak nyuruh kawannya diam, berarti pada saat itu harusnya Kohberger dengarlah ada suara si Meghan. Nah, kenapa Meghan juga nggak ditargetkan menjadi korban ya kan? Bukannya berbahaya itu membiarkan si Meghan ini hidup karena dia adalah satu-satunya saksi waktu itu. Di lantai yang sama pula. Nah, kejanggalan-kejanggalan inilah Wak, yang akhirnya menjadi perdebatan netizen bahwa sebenarnya ada sesuatu yang tidak beres antara si Meghan sama si Sarah. Apakah mereka terlibat dalam pembunuhan itu atau ada sesuatu yang sengaja mereka tutupin, iya kan? Tapi Wak, walau bagaimanapun polisi Idaho pada akhirnya masih mengkonfirmasi bahwa mereka berdua tidak terkait dengan pembunuhan sadis itu. Tapi munculnya pengakuan baru dari si Sarah ataupun Meghan ini yang tadi aku bilang itu kembali membuat ya publik kembali lagi berasumsi yang tidak-tidak. Tapi yang jelas nih Wak ya, dari keempat teori yang aku sebutkan tadi belum bisa dipastikan juga kebenarannya kan namanya juga teori. Lagi-lagi nih Wak ya, sampai saat video ini aku buat kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Keempat teori tersebut juga belum memecahkan kenapa si Brian ini juga menghabiskan nyawa Sana sama Ethan kan. Ya bahkan dia juga nggak kenal sama sekali ini loh. Kalau Madison sama Kelly kan kenal, kenapa Sana sama Ethan juga dihabisi gitu. Belum lagi fakta bahwa Brian yang tidak menyentuh dua korban selamat di rumah itu. Jadi dia melakukan pembunuhan ini atas dasar apa gitu? Apakah ada kaitannya dengan kepribadiannya si Brian? Masih menjadi misteri Wak sampai sini. Mohon maaf ya. Kalian request aku bahas ini sampai sini aja informasi yang bisa aku kasih. Masih berjalan Wak, bersabar. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang pembunuhan 4 mahasiswa Idaho University yang dilakukan oleh mahasiswa S3 Kriminologi Brian Kohberger. Semoga kasus ini segera terungkap sejelas-jelasnya Wak ya. Memang kayak nggak tega kali gitu loh aku ngelihat 6 orang bersahabat, macam mana lah itu perasaan si Meghan sama si Sarah tuh ya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aku buka pintu, kawan-kawan kosan atau kawan kontrakanku mati 4 bukan 1, 4. Nggak wajar lagi mati ya. Nggak bisa aku bayangin kalau aku berada di posisi si Sarah sama si Meghan. Meghan. Biasanya pasti serumah bareng, nonton TV bareng, nonton film bersama-sama, main-main bersama-sama, hangout bersama-sama. Kehilangan 4 kawannya sekaligus, ya Allah. Tapi aku juga nggak ngebayangin Wak kalau ternyata mereka ini justru malah terlibat dalam aksi sadis itu. Ya memang agak membingungkan kan emang Wak. Intinya yuk kita kawal kasus ini bersama-sama. Semoga pelaku dihukum dengan hukuman seadil-adilnya, dan untuk para korban juga semoga ditempatkan di tempat terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi gimana menurut kalian soal kasus ini? Lagi-lagi nih Wak ya, karena kasus ini masih berjalan, kalau memang masih ada updatean terbaru nih tolong kali tambahkan di kolom komentar di bawah, karena aku juga pengen tahu juga. Semoga pertanyaan-pertanyaan kita lekas terjawab dalam waktu sesingkat-singkatnya Wak ya, amin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.